Bapa manis sonde mau lihat supaya itu rencana besar tentang Mesias sang juru selamat gagal hanya tagal manusia pun kelemahan. Salam papa mama semua papa mama pencinta mimbar UBB Gemit. Salam jumpa kembali pada hari ini. Ketong bakatumu bercerita dari firman berisi. Terlebih dari itu ketong berdoa. Bapa manis, kami minta terima kasih karena Bapa manis pimpin ketong tiap-tiap hari. Bapa manis, ini hari ketong datang minta roh berisi tuntun ketong. Ketong mau belajar dari Bapa manis pung firman. Kasih ketong pung hati yang mau dengar firman dari Tuhan. Kasih ketong hati yang mau supaya ditegur dan dinasihati dengan firman berisi. Kasih kuat ketong semua supaya ketong juga mau untuk lakukan apa yang ketong dengar. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, yang berkuasa, kami berdoa. Amin. Papa mama semua, ini hari ketong kembali bercerita dari Bapa manis pung firman berisi. Ketong baca dari Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai dengan 18. Firman berisi pun bunyi begini. Ais itu Abraham pindah dari Mamre di tanah Negeb yang di sebelah selatan. Dan dia tengah di kampung Kades dan kampung Syur pun tengah. Masonde lama, Judia pindah lagi di kampung Gera. Judia kasih tahu orang-orang di sana bilang, Sarah tuh dia pun adi. Andia ko Abimelek, Raja Gerar, suruh dia pun orang-orang dong piminta sang Sarah, ais bawa sang dia pi raja pun rumah jabatan. Satu malam, Tuhan Allah kasih tunjuk diri sang raja dalam mimpi. Dia omong bilang, lu semua mati, andiani, telu ada ame orang berbini nah. Ma Abimelek manyau bilang, Tuhan, beta belum sonto itu perempuan, dan beta ju sonde salah. Abraham sendiri yang bilang, itu perempuan dia pun adi, dan itu perempuan ju mengaku begitu. Andia ko beta suruh pi ame sang dia dengan hati barisi. Jadi Tuhan jangan kasih salah sang beta. Ju Tuhan manyau bilang, memang beta tahu lu pung hati barisi, dan beta yang tahan kalau lu jang sonto itu perempuan. Dan begitu, lu ju sonde bikin salah sang beta. Sekarang lu kirim pulang itu perempuan pi dia pung laki. Dia tuh beta pun jubir. Jadi minta sang dia ko sambayang kasih sang lu, ko biar lu jang mati. Maka lu sonde kasih kembali itu perempuan, lu ingat baik-baik. Telu dan lupung orang semua nanti mati. Andia tuh. Besok pagi, juraja panggil dia pun pegawai semua. Ais cerita dia pun mimpi. Judong semua jadi takut. Ais raja panggil sang Abraham, dia tanya bilang, beta ada bikin salah apa sang lu? Sampai lu bikin celaka sang beta dan beta pun rakyat tong begini. Lu sonde boleh bikin hal yang terbaik begini. Lu pikir apa sampai lu bikin begini? Ju Abraham manyau bilang, Bapak Raja, beta pikir bosong semua orang yang sonde kenal sang Tuhan Allah. Jadi tentu ada yang mau bunuh sang beta, ko biar bisa ame beta pun bini. Beta memang omong batul bilang, beta pun adi sang dia. Te botong dua satu bapa malain mama. Andia ko botong ba ame jadi laki bini. Jadi waktu Tuhan Allah suruh botong pi maranto, beta kasih tahu beta pun bini bilang, kalau kotong pi mana-mana, ais ada orang tanya kotong dua pun hubungan, dan kalau lu sayang sang beta, namanya bilang, kotong dua bakal adi. Ais ju Raja Abimelek kasih pulang sang Sarah. Ju dia omong dengan Sarah bilang, sekarang beta bayar kasih lupung kakak 1.000 doi perak, ko jadi bukti bilang, beta sonde bikin salah apa-apa dengan lu.
biar semua orang tahu begitu. Ais raja omong dengan Abraham bilang, Abraham, beta pung negeri ini tabuka buat lu. Lu mau pitenga di mana sa? Boleh. Ais dia juga kasih sang Abraham sapi dan kambing domba. Dia juga kasih hamba laki-laki dan perempuan. Dulu Tuhan sututu tanpa anak dari semua perempuan yang tengah di Abimelek pun daerah. Tagal dia surampas ame Abraham pun bini. Mau waktu raja kasih pulang Sarah pi dia pun laki, ju Abraham sambayang ko Tuhan buka ulang lagi itu perempuan dong pun tanpa anak. Ju dong bisa marana man. Papa mama semua, waktu kotong baca ini cerita dari Kejadian 20 ayat 1 sampai 18, tentu kotong ju masih ingat cerita dari Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Kotong ingat bahwa tagal Abraham takut kena bunuh di tanah rantau, yaitu di Mesir, maka Abraham suruh dia punya istri Sarai supaya mengaku di Firaun, bilang, ini Abraham pung saudara perempuan, dan jangan mengaku bilang ini Abraham pung istri. Karena Sarah mengaku bilang Abraham ini dia pun saudara laki-laki, maka Firaun ambil Sarah jadi dia pun istri. Tapi Tuhan Allah kasih ingat Firaun. Kasih ingat Firaun dan dia pun keluarga, bahwa itu Sarah adalah istri dari Abraham. Karena itu Firaun begitu tahu, dia marah sekali. Dan dia tahu bahwa ini berita omong kosong dari Sarah dan Abraham. Dia panggil, dia kasih kembali Sarah kepada Abraham, lalu usir dong keluar. Ternyata papa mama ini cerita, dia terulang lagi. Hari ini kita baca sama-sama bahwa Abraham dan Sarah, mereka tipu lagi kepada Abimelek. Abimelek ini dia raja di Gerar. Kalau kotong lihat di ayat 13, dari ini cerita firman Tuhan, waktu Abraham mau merantau, dia bawa Sarah sebagai depung istri, karena Sarah ini sangat cantik. Dia pesan kepada Sarah bilang begini, Sarah, kalau lu sayang beta, di tiap-tiap tempat kasih tahu orang dong bilang lu ini beta punya saudara perempuan. Jangan kasih tahu bilang beta ini lu pung istri, supaya orang dong jangan bunuh mati beta. Papa mama, kotong lihat ini cerita dong, tentu kotong bertanya-tanya. Kok kenapa waktu Abraham ini dia terlalu terkenal? Dia terkenal sebagai orang percaya, bapak orang beriman, tapi dia bisa tipu ulang-ulang. Betul. Kotong pun pikiran, kotong pun pertanyaan itu betul. Tapi kotong juga lihat dari cerita-cerita dalam firman berisi. Firman berisi kasih tahu kotong bahwa sone pernah Bapa manis di sorga tutup-tutup potong punya kesalahan. Bapa manis lewat firman berisi sone mau tutup-tutup sembunyi-sembunyi kotong pun kelemahan. Meskipun Abraham sembah dan percaya sungguh-sungguh kepada Bapa manis, tetapi dia juga manusia. Dia juga punya kelemahan, dia juga punya kekurangan. Dan dari itu semua kotong belajar bahwa orang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Abraham percaya dan beriman kepada Tuhan, tapi dia juga manusia yang bisa saja takut mati. Kenapa Abraham dia tipu berkali-kali? Karena raja-raja waktu dulu, mereka punya kebiasaan, kalau mereka suka dengan perempuan yang cantik atau yang mereka suka, mereka pasti akan ambil untuk jadikan istri. Dan kalau perempuan itu sudah bersuami,
mereka pasti paksa untuk sang suami merelakan istri itu. Kalau tidak, maka suami tersebut pasti dibunuh. Ya. Kita ingat cerita Uria dan Batseba. Papa Mama, dalam ini cerita Abraham dengan Sarah bilang kepada Abimelek bahwa Sarah itu adalah saudara laki-laki dari Abraham. Tagal Sarah mengaku begitu, Abimelek ambil Sarah jadi istri. Tapi kalau botong lihat, ini cerita-cerita dari Sarah dengan Abraham pun perjalanan, kotong lihat bahwa baik cerita kepada Firaun, cerita kepada Abimelek, Tuhan sone pernah kasih tinggal Abraham dan Sarah untuk mereka ada dalam kelemahan. Mereka tidak dibiarkan supaya jatuh dalam dosa. Tuhan datang dan tegur Firaun, Tuhan datang dan tegur Abimelek. Dalam ini firman, Tuhan datang tegur Abimelek. Dia tegur lewat mimpi. Bahwa kalau Abimelek berani ambil Sarah sebagai istri, pasti kamu akan mati. Waktu dengar itu teguran lewat mimpi, Abimelek coba untuk jelaskan. Abimelek coba untuk bela diri. Bahwa saya tidak tahu. Saya tidak bersalah. Saya lakukan ini dengan hati yang baik, hati yang jujur, hati yang bersih. Karena Abraham dan Sarah kasih tahu bahwa dong dua bersaudara, bukan dong dua suami istri. Kotong lihat sama-sama bagaimana cara Bapa Manis hadir dalam kelemahan Abraham, dalam kelemahan Sarah, dalam kelemahan Abimelek, dan juga mungkin dalam kelemahan orang-orang percaya. Abimelek sone dibiarkan oleh Bapa Manis supaya dia jatuh dalam dosa. Dan karena itu dia dikasih ingat. Dia dikasih ingat lewat mimpi, tapi juga sepanjang Abimelek belum kasih kembali Sarah kepada Abraham, maka Bapa Manis kasih hukuman dengan cara terjadi kemandulan secara massal di istana Abimelek. Istri dan perempuan-perempuan di istana itu tidak bisa mengandung dan melahirkan. Bapa Manis juga sone kasih tinggal Abraham. Bapa Manis sone mau lihat supaya itu rencana besar tentang Mesias Sang Juru Selamat gagal hanya tagal manusia pun kelemahan. Tuhan Allah sujanji bahwa Mesias akan hadir, akan lahir dari keturunan Abraham dan Sarah, bukan keturunan siapa-siapa. Karena itu ini rencana sone bisa gagal. Abraham dan Sarah sone bisa serong-serong untuk menggagalkan rencana Allah. Bapa Manis hadir. Dia pakai orang kafir. Dia pakai seorang Kanaan, yaitu Abimelek, untuk menegur Abraham. Ayat 9 dan 10 bilang, engkau telah melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Apakah yang kau pikirkan sehingga engkau melakukan ini? Ini teguran dari seorang kafir. Dan pasti Abraham dengar ini teguran, dia sangat malu. Papa Manis pun peringatan buat Abimelek, buat Abraham dan Sarah, buat mereka sadar. Sadar dan kemudian mereka berbalik dan mereka pulih. Dan atas perbuatan mereka untuk berbalik dan berpulih itu, Tuhan ampuni dompung salah. Kita lihat dalam ini cerita, Abimelek taat kepada Bapa Manis. Dia merasa tanggung jawab untuk keselamatan bangsa Gerar. Karena apa? Kalau seorang pemimpin melakukan kesalahan,
pasti dia pun dampak juga bangsa yang dia pimpin akan dapat kesalahan atau dampak dari itu kesalahan. Kita juga lihat bahwa Abimelek dia berbalik dan berpulih dengan cara memberi ganti kepada Abraham di ayat 14. Juga Abimelek mengembalikan Sarah kepada Abraham. Lalu di ayat 15, Abimelek mempersilahkan Abraham untuk tinggal dimanapun dia mau. Dan Abimelek tidak mengusir Abraham dan Sarah. Ini beda dengan Firaun. Waktu Firaun begitu tahu bahwa Sarah dan Abraham menipu, dia mengusir mereka. Abimelek juga memberikan uang 1000 sikal sebagai persembahan perdamaian. Papa mama semua, firman berisi ini hari kasih ingat kotong semua. Hal pertama yang kotong belajar dari ini firman Tuhan. Jangan kotong suka gagalkan Bapa manis pung rencana baik. Hanya tagal kotong pung kelemahan. Hanya tagal botong pung alasan-alasan rupa-rupa. Kalau botong gagalkan Bapa manis pung rencana baik, kotong akan berhadapan dengan Bapa manis. Dia akan pakai cara macam-macam untuk tegur kotong dan kembali kepada jalan yang Tuhan mau. Apapun kotong pung alasan, kalau itu adalah usaha untuk menggagalkan Bapa manis pung rencana, itu kerja yang son betul. Dan Bapa manis son pernah setuju dengan hal-hal yang begitu. Akhir-akhir ini Papa Mama marak di mana-mana kita dengar cerita cerai, perselingkuhan dengan berbagai-bagai alasan. Alasan tidak cocok. Alasan karena ini tidak tahu bahwa dia sudah berkeluarga. Kalau alasan tidak cocok Bapak Mama, lalu kalau sudah kawin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sudah ada cucu, baru kalau kotong bilang sonde cocok, itu kira-kira tipu ko atau kira-kira benar. Kira-kira itu omong kosong ko atau benar. Kalau bilang sonde cocok dari awal-awal. Kotong belajar untuk kotong jujur. Jujur di mana saja. Jujur di hadapan Tuhan dan jujur di hadapan manusia. Hal kedua yang kotong belajar. Abimelek ini dia orang kafir. Dia orang Kanaan. Dia Raja Gerar. Tapi dalam ini cerita firman dia mengaku bahwa bersinah itu perbuatan jahat dan son sesuai dengan Tuhan pun mau. Kalau Abimelek dia seorang kafir, dia tahu bahwa bersinah, omong kosong itu adalah dosa, maka kotong orang Kristen, orang percaya, kotong harus jauh lebih takut dan hormat kepada Tuhan. Jangan karena kotong pun kelemahan, jangan karena kotong pun hawa nafsu, kasih kalah kotong pun iman dan percaya kepada Bapa manis. Hal yang ketiga, orang percaya son bisa kerja sesuka dia pun hati, sesuka dia pun mau. Orang percaya mesti kerja sesuai dengan Bapa manis pun perintah, Bapa manis pun mau. Orang percaya kerja son boleh serong-serong dari apa yang Bapa manis mau. Jangan suka putar-putar. Hal terakhir yang botong belajar dari ini firman berisi, Bapa manis ampuni Abraham, Abimelek, dan Sarah. Kenapa dong diampuni? Karena dong mau bertobat. Karena dong kasih dong pung hati, dong kasih dong pung hidup supaya dipulihkan oleh roh berisi. Kotong juga begitu Papa Mama. Sonde ada masalah yang sonde ada jalan. Kotong mungkin ada banyak soal, ada banyak tantangan. Mungkin juga kotong juga melakukan kesalahan dan botong jalan sudah terlalu jauh. Dan botong susah untuk bertobat, botong susah untuk berbalik. Mungkin botong juga terjerumus dalam dosa persinahan, dosa berbohong, dosa mencuri, dosa membunuh, dan seterusnya. Ini hari firman Tuhan kasih ingat kotong. Tidak pernah ada kata terlambat untuk setiap orang yang mau berbalik, untuk setiap orang yang mau memberi diri kepada Tuhan.
Tuhan pasti pulihkan. Firman Tuhan hari ini ajar kotong bahwa Abraham, Abimelek dan Sarah dipulihkan. Istana di Gerar bisa ada keturunan lagi setelah Abimelek bertobat. Demikian juga dengan Abraham dan Sarah. Mereka menjadi leluhur dari Mesias karena mereka bertobat supaya janji dan rencana Tuhan menjadi nyata. Tuhan memberkati kita. Amin. Papa mama semua, mari ketong berdoa. Bapa yang baik, kotong datang lagi dan minta terima kasih banyak-banyak. Karena firman Tuhan ini hari kasih ingat kotong. Kotong sadar kotong orang berdosa. Banyak kali kotong suka tipu, banyak kali kotong suka kerja serong-serong, banyak kali kotong jatuh dalam dosa. Tapi ini hari Bapa Manis kasih ingat kotong bahwa kotong yang mau berubah, yang mau bertobat, Tuhan pasti pulihkan botong pung hidup. Tuhan pasti pulihkan botong pung hati. Tolong kotong dengan roh barisi supaya botong pung hidup menjadi kesaksian. Kesaksian dalam rumah, kesaksian di tempat kerja, tapi juga kesaksian untuk dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup, kami minta terima kasih. Amin.